Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, anna Israfil alaihi salam sa'ala Allah ta'ala ayyutihi quwwata sab'i samawati. Sesungguhnya malaikat Israfil alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan bisa membawa atau bisa mengangkat 7 lapis langit. Fa'a'tahu, maka diberikannya. Wa quwwata sab'i aradina, dan malaikat Israfil pun meminta agar diberi kekuatan bisa mengangkat atau membawa 7 lapis bumi. Fa'atahu, maka dikasihnya atau diberikannya. Wa quwwata riyahi, dan malaikat Israfil pun minta agar diberi kekuatan bisa menguasai angin, bisa membawa angin. Fa'atahu, maka diberikannya juga. Wa quwwatal jibali, dan meminta agar bisa membawa atau mengangkat gunung-gunung. Fa'atahu, maka diberikannya juga. Wa quwwata saqalain, dan malaikat Israfil juga meminta kekuatan, yaitu kuat membawa 2 penjuru, timur dan barat. Fa'atahu, maka dikasih juga. Wa quwwata sibangi, dan malaikat Israfil pun meminta kekuatan supaya kuat menundukkan hewan buas. Fa'atahu, maka diberikannya juga. Jadi malaikat Israfil ini punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang diberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama yang perlu kita percayai dan yakini adalah bahwa malaikat Israfil itu adalah malaikat yang sangat kuat luar biasa. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun wa afwahun wa alsunun muhattatun bil hujubi. Dan dari bawah telapak kakinya malaikat Israfil sampai kepalanya malaikat Israfil penuh dengan rambut, juga beberapa mulut, juga lisan yang tertutup dengan beberapa hijab atau aling-aling. Yusabbihullaha bikulli lisanin bi alfi lughatin, yang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap lisannya dari malaikat Israfil dengan beribu-ribu bahasa. Yahlukullahu ta'ala min nafsihi alfa alfi malakin, dan Allah menciptakan dari diri malaikat Israfil beribu-ribu malaikat. Yusabbihuna ta'ala ila yaumil qiyamah, yang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Jadi bentuk malaikat Israfil adalah dari telapak kaki sampai kepalanya penuh dengan rambut, mulut, juga lidah, yang semuanya itu tertutup dengan hijab atau aling-aling. Yang kemudian semua lisan itu membaca tasbih dengan beribu-ribu bahasa. Kemudian Allah menciptakan dari diri malaikat Israfil beribu-ribu malaikat yang semuanya bertasbih kepada Allah sampai pada hari kiamat.
wa humul muqarrabuna indallahi wa hamlatul arsyil kiramul katibuna wa hum ala surati Israfil alaihi salam. Mereka semua adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Ada yang membawa ars atau menyangga atau memangku ars, atau bisa juga dimaknai yang memikul ars yang mulia. Ada juga yang mencatat atau menulis. Mereka semua dalam bentuk yang sama dengan malaikat Israfil. Jadi beribu-ribu malaikat yang diciptakan dari diri malaikat Israfil, semuanya itu mirip dengan malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini banyak sekali, tapi diketuai oleh seorang malaikat yang bernama, yaitu tadi malaikat Israfil. Kemudian dari diri malaikat Israfil tercipta beribu-ribu malaikat yang semuanya sama bentuknya dengan malaikat Israfil. Wa yanzuru Israfilu kulla yaumin wa lailatin salasa maratin ila jahannam. Kemudian malaikat Israfil dalam sehari semalam itu melihat ke neraka jahanam sebanyak 3 kali. Wa yatadurra'u fa yabki wa yadubu wa yasiru ka wajril kausi. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam DP atau memohon, fa yabki maka menangislah malaikat Israfil, wayazubu dan terlarut dalam tangisannya, dalam doanya, wayasiru kawajril kausi sampai badannya menjadi seperti tali dalam gendewo atau dalam busur anak panah ini. Bayangkan coba, malaikat Israfil yang sangat kuat, memiliki kekuatan luar biasa, yang dari dirinya tercipta beribu-ribu malaikat, hanya karena sehari semalam melihat neraka jahanam 3 kali, badannya menjadi kurus seperti tali yang ada di busur anak panah. Lalu bagaimana dengan kita coba? Seorang makhluk bernama manusia yang sangat kecil dan lemah ini, kalau sampai masuk ke dalam neraka jahanam, kira-kira jadi apa? Lawang malaikat Israfil yang kuat begitu hebat, kekuatannya luar biasa, hanya melihat neraka jahanam, badannya menjadi kurus, sakit, bahkan menjadi kecil sekecil tali yang ada pada gendewo atau busur anak panah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Wayabki bukaan sadidan, kemudian menangislah malaikat Israfil dengan nangis yang amat sangat. Laula anallaha ta'ala yamna'u dumunga bukaihi, seandainya saja Allah tidak menahan dari air mata tangisannya malaikat Israfil, lam tala'atil aradu bidumu'ihi, maka penuhlah bumi ini dengan air matanya malaikat Israfil. Fasorokatu fani Nuhi alaihi salam, fasorokatu fani Nuhin alaihi salam, maka bumi ini akan dilanda banjir topan, laksana topannya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah melihat neraka jahanam, maka malaikat Israfil ini menangis dengan tangisan yang luar biasa. Seandainya saja air mata malaikat Israfil tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka air matanya dari malaikat Israfil itu akan membanjiri seluruh permukaan bumi seperti banjir topan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa min adamihi, dan dari besarnya kepalanya malaikat Israfil, lau subat jaming umiyahil bihari wal anhari ngala roksihi, dan dari besarnya kepala malaikat Israfil, seandainya saja ditumpahkan seluruh air laut dan air sungai yang ada di bumi ini ke dalam kepala malaikat Israfil, ma waqa'a minha qatrotun ngalal ardi, maka tidak ada satu tetes pun air yang menetes ke bumi. Nah, ternyata malaikat Israfil ini adalah bukan sekedar kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga besarnya melebihi besarnya bumi dan langit. Bahkan saking besarnya malaikat Israfil, kepalanya saja itu kalau diisi dengan air laut dan air sungai yang ada di bumi ini, semuanya akan masuk ke dalam kepalanya malaikat Israfil. Tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke bumi. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dari malaikat Israfil, yaitu seorang malaikat yang luar biasa kuatnya, punya kekuatan yang luar biasa, yang dari dirinya tercipta beribu-ribu malaikat, tapi hanya karena sehari semalam 3 kali melihat neraka jahanam, maka badannya menjadi kurus sekecil tali dalam gendewo atau dalam busur anak panah yang untuk memanah itu talinya. Jadi kecil. Itu hanya melihat saja, melihat neraka jahanam. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ini yang kecil-kecil ini yang lemah masuk sampai masuk ke neraka jahanam? Kira-kira jadi apa? Padahal malaikat Israfil kan selain punya kekuatan yang luar biasa, besarnya itu loh, kepalanya saja itu kalau diisi dengan air seluruh laut dan sungai yang ada di bumi, itu semuanya akan masuk ke dalam kepalanya malaikat Israfil. Tidak ada satu tetes pun yang menetes ke bumi. Tapi malaikat yang seperkasa itu, sebesar itu, hanya melihat neraka jahanam, badannya menjadi kurus seperti tali yang ada di busur anak panah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari iman kepada malaikat, diantaranya iman kepada malaikat Israfil alaihissalam. Ini keterangan dari kitab Daqaiqul Akhbar. Kurang lebihnya hanya Allah lah yang maha tahu. Maka saya tutup pembahasan ini dengan wallahu a'lam bishawab.